Saya harap semuanya sehat walafiat. Berikut ini kami akan menjelaskan tentang tema penulisan hamzah di awal kalimat yang akan dipaparkan oleh teman-teman kami. Yang pertama, Azka Nada Khairiyah sebagai guru, Alfianti Nur Iza dan El Amalia sebagai murid. Baik, langsung saja mari kita simak video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah baik ya. Langsung saja kita mulai materi Imla pada pagi hari ini. Kita mengambil tema tentang hamzah di awal kalimat. Sebelum kita masuki materi, kita harus mengetahui apa hamzah itu. Hamzah adalah huruf tertentu, huruf hijaiyah tertentu yang menerima harokat. Dan bunyi vokal hamzah adalah a, i, u jika hamzah tersebut menerima harokat. Beda lagi dengan alif. Alif adalah sebuah atau suatu huruf yang tidak dapat menerima harokat. Jadi dia tidak bisa menerima harokat alif tersebut. Alif bisa dibaca ketika di awal kalimat, tapi dia tidak dibaca ketika di tengah dan juga di akhir kalimat. Dan fungsi alif di tengah dan di akhir kalimat mungkin hanya sebagai alamat panjangnya sebuah huruf. Macam-macam hamzah ini ada 6 teman-teman. Yang pertama ada hamzah asol. Apa itu hamzah asol? Hamzah asol adalah hamzah yang termasuk organ sebuah kata. Misalnya iza, akhun, ukhtun, atau abun, umun, dan hamzah itu namanya hamzah asol. Untuk selanjutnya ada hamzah mukhbir an-nafsi. Hamzah mukhbir an-nafsi ini terletak pada awal fi'il mudhari' yang berdomirkan ana atau mutakallim min nafsi atau mukallim wahdahu. Jadi hamzah di sini berfungsi sebagai alamat domir, yaitu saya. Misalnya ata'alamu, saya sedang belajar, anamu, saya sedang tidur. Jadi di situ hamzah di sini terletak pada awal fi'il mudhari' yang menunjukkan bahwasannya yang mengerjakan itu adalah saya sendiri, seperti itu. Untuk selanjutnya terdapat pada hamzah, macam-macam hamzah, ada hamzah istifham. Apa itu hamzah istifham? Hamzah istifham adalah untuk menanyakan sesuatu. Fungsi hamzah di sini terletak pada awal kalimat yang guna untuk menanyakan sesuatu. Misalnya atuhibbuni, apakah kamu menyukaiku? Jadi seperti itu. Jadi hamzah di sini berfungsi sebagai untuk menanyakan sesuatu. Untuk selanjutnya ada hamzah nida. Hamzah nida ini adalah untuk memanggil sesuatu yang dekat dengan kita. Misalnya Abdullah, Abdullah terdapat depan kita atau samping kita atau di mana yang dekat dengan kita, maka kita bisa menyapanya dengan memanggilnya dengan Abdullah, hai Abdullah. Jadi untuk memanggil sesuatu yang sudah dekat dengan kita, seperti itu. Untuk selanjutnya ada hamzah wasol. Hamzah wasol ini adalah hamzah ketika di awal kalimat dia bisa dibaca, ketika di tengah dan di akhir dia bisa dibaca ataupun tidak bisa tidak dibaca. Tapi lebih enak didengar tidak dibaca. Macam-macamnya juga ada macam-macamnya di hamzah wasol ini. Yang pertama ada di 10 ism, yaitu ismun, ibnun, ibnatun, ibnani, itnani, itnatani, imro'atun, imro'atani, umro'un, sama imro'ani. Jadi ini boleh dibaca di awal. Di awal hamzah ini tetap dibaca, dan ketika dia ditambahkan sebuah huruf sebelumnya, maka alif atau hamzah wasol ini boleh tidak dibaca. Misalnya ibnun, jika dia ditambahkan wa depannya wa benu. Jadi seperti itu. Fungsi cara menggunakan hamzah wasol ini adalah seperti itu. Sama halnya yang lain. Untuk macam-macam yang lain adalah yang kedua ada alif lam. Alif lam ini yang seperti yang kita pelajari di ilmu tajwid, yaitu idhar qomaliyah dan juga idgham syamsiyah. Misalnya ar-rahman, alhamdulillah, ketika dia ditambahkan huruf sebelumnya, maka alif ini tidak dibaca. Misalnya walhamdu, bukan walhamdu, malah nggak enak didengar, maka enakan didengar walhamdu. Jadi cara membaca alif wasol atau hamzah wasol ini seperti ini. Untuk selanjutnya ada fi'il amar dari harfu sulasi. Misalnya idhab, iftah. Jadi ini ketika di awal dibaca iftah, tapi ketika di tengah atau sebelumnya ditambahkan waftah. Jadi lebih enak didengar seperti itu teman-teman. Dan selanjutnya juga ada dari fi'il madhi, amar, dan juga masdar dari harful khumasi dan juga sudasi. Misalnya inta'ala, istafhama. Jadi hamzah ini fungsinya sama seperti sebelum-sebelumnya. Ketika di awal kalimat dia bisa dibaca atau dibaca. Jadi ketika di tengah kalimat atau di akhir kalimat hamzah ini bisa tidak dibaca. Jadi seperti itu. Untuk yang terakhir ada hamzah qata. Hamzah qata ini apa? Hamzah qata adalah apabila hamzah tersebut terletak pada awal, tengah atau akhir tetap dibaca. Yang pertama ada di awal fi'il madhi dari harfu sulasi. Misalnya akala. Jadi akala di sini ketika kalimat akala ini terletak pada tengah kalimat tetap dibaca a. Wa akala, bukan wakala. Jadi itu cara membacanya salah. Jadi membacanya sama seperti hanya hamzah pada umumnya. Jadi harus dibaca hamzah ini. Jadi fungsi hamzah qata dengan hamzah wasol sangat berbeda.
Terus yang kedua ada terdapat pada awal fi'il madi harfu rubai. Misalnya ahsana, fa ahsana amaluhu. Jadi ketika ditambahin fa itu tidak boleh hamzah ini tidak dibaca. Beda lagi dengan hamzah yang wasal yang tadi yang sudah saya jelaskan. Untuk selanjutnya ada ini. Ada isem selain isem yang 10 tadi saya sebutkan. Misalnya abun, akhun, ukhtun, amir. Jadi hamzah ini tetap dibaca ketika dia di awal kalimat, di tengah kalimat ataupun di akhir kalimat. Hamzah ini tetap dibaca, teman-teman. Untuk yang terakhir terletak pada huruf au, inna, anna dan juga ila. Lah hamzah ini harus dibaca maupun di awal, di tengah dan juga di akhir. Teman-teman, kita sudah tahu bagaimana perbedaan tentang hamzah di awal kalimat dan macam-macam. Akala, sahih, ahsana, sahih, inta'ala, sahih. Bismillahirrahmanirrahim. Itu tadi video yang telah kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.